Halo, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur. Di mana kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara kita menggunakan tools atau alat-alat yang ada di TradingView bagi para trader pemula ya, baik itu di market saham, cryptocurrency, forex maupun komoditas. Di mana kali ini saya akan membagikan yaitu contohnya di market Nasdaq. Nah, di mana tool-tools kali ini saya akan memberikannya itu yang sering dipakai oleh trader ya, yang umum, dan untuk terlalu advance nanti kemungkinan kita akan membagikannya itu di video yang lainnya. Nah, dimana kali ini untuk pertama kalinya ya tidak ada penjelasan sama sekali karena ini hanya sebuah tutorial cara penggunaan tools atau fitur yang ada di TradingView. Nah, yang pertama sekali ya teman-teman ya, kita bisa melihat banyaknya beberapa fitur yang ada di sini ya. Baik ini di pojok bagian kiri ya, bagian atas, dan juga nanti di sini bagian pojok kanan dan juga ini ya. Nah, fungsinya itu apa saja? Yang pertama kali kita mulai dari pojok yang bagian atas ini teman-teman. Di mana kalau kita lihat di sini teman-teman ya, di sini ini merupakan kolom nama yang mau kita cari. Misalnya ya, di sini kalau kita tekan, di sini kita bisa melihat semuanya ya. Nah, nanti teman-teman misalnya mau nyari, misalnya di saham kan, mau saham apa gitu. Misalnya ada BBCA ya, ada saham Bukalapak ya, buka dengan kodenya. Lalu kita bisa lihat di sini misalnya ada forex. Misalnya forex ini apa? Oh, ternyata misalnya kita lihat ada pound sterling ya atau GBP USD. Nanti untuk di cryptocurrency kita bisa nyari apa? BTC gitu. Nah, di sini ya. Nah, nanti teman-teman bisa mencarinya itu di fitur yang di sini. Nah, selain dari ketikannya di sini, kalau teman-teman pengen cari, tekan saja misalnya nih dibuka. Nah, teman-teman langsung bisa ngetik ya, tanpa ngetik ini, misalnya teman-teman langsung tekan keyword atau keyboard masing-masing nih buka. Nah, itu langsung bisa teman-teman tanpa menekan ini dulu ya, untuk jalan lebih cepatnya. Nah, lalu teman-teman ya, di sini kita bisa melihat beberapa waktu nih, misalnya 1 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, 4 jam, harian, bulanan dan mingguan. Ini merupakan ya candle ya. Misal ini sekarang daily ya, berarti ini per satu candle itu mewakilin time frame atau waktunya itu 1 hari. Kalau saya perkecil ini ke 1 jam, maka candlenya akan merubah di mana satu candle akan mewakilin 1 jam. Nah, oke. Lalu dan juga ini bakalan ada weekly di mana satu candle itu akan mewakili 1 minggu ya. Nah, nanti teman-teman kalau pengen melebihin ya atau ada beberapa yang lebih puas lagi misalnya sampai per satu candle 12 bulan itu juga bisa teman-teman. Nah, di mana nanti teman-teman langsung bisa tekan bagian arah kursor panah ini gitu. Oke. Lalu bagian sampingnya di sini merupakan modelan chartingnya. Apakah teman-teman pengen normal di mode candle biasa seperti ini yang pada umumnya kita sering pakai, mau teman-teman itu mau pakai versinya line ya, dimana line ini kita sangat juga membantu bagi teman-teman yang ingin melihat support dan resisten jauh lebih mudah. Ini seperti ini ya. Nah, kita bisa melihat support atau garis tengah ya. Ini support ya. Di sini support, ini resisten, ini garis tengahnya. Nah, teman-teman lebih mudah itu gambarnya itu dengan menggunakan ya charting line. Nah, di mana charting line ini kita bisa melihatnya itu ada beberapa pilihannya tuh di sini teman-teman ya. Dan di sini teman-teman langsung bisa mengatur ya mau bikin seperti ini ya area atau teman-teman mau bikin seperti kolom atau teman-teman yang sering saya tunjukin ya kalau misalnya ada harga yang lompat-lompat seperti di harga komoditas baru batu bara nih seperti ini kan. Nah, kalau kita pakai candle normal teman-teman ya di sini. Misalnya kita pakai candle, kan di sini banyak lompat-lompat nih ya teman-teman ya. Nah, kita bisa menggunakan ada namanya ya Heiken Ashi. Nah, itu juga bisa teman-teman yang di mana FYI ya sesuai prediksi saya lagi bakalan sideways ya. Oke. Nanti teman-teman kalau mau pilih jangan lupa ya ini di bagian kursor yang ini ya untuk pilihannya. Lalu kalau kita lihat ini merupakan ada indikator di mana nanti teman-teman langsung bisa memilih indikator apa saja ya dengan tinggal tekan saja gitu. Nah, oke itu untuk bagian indikator. Terus
ini bagian alert ini tidak terlalu penting ya teman-teman, karena kita tidak terlalu mantau trading view. Untuk bagian replay nanti teman-teman kalau memang ada bikin sebuah contoh ya, nanti misalnya ada dipotong ini kan, nanti ingin melihat bagaimana perkembangan arah pergerakan saham untuk belajar, ini bisa pakai tanda replay ini teman-teman ya. Oke. Nah, misalnya nih saya potong nih kan. Oke, udah saya potong di sini. Nanti kita kalau tekan replaynya kembali, nanti teman-teman langsung bisa bikin nih pergerakannya gitu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini yang paling penting nih teman-teman ya, yang sekarang lagi kita mau bahas. Nah, oke. Nah, bentar, saya rubahin marketnya dulu ya. Saya rubahin dulu ke model candle. Nah, ini bagian fitur yang kiri nih, lalu kita bisa penggunanya tuh apa saja teman-teman. FYI teman-teman, nah, FYI, kembali lagi. Bagi teman-teman yang pengen punya tools nih seperti yang saya pakai ini ya, yang bisa saya pakai di mana-mana aja, yang nggak perlu pakai menggerakkan kursornya milih satu-satu, teman-teman nanti bisa itu dengan cara mencentang ya atau kasih garis bintang. Misal, ini fiturnya ini ya, saya mau ngasih adanya fitur, misal contoh nih, satu extended line ya. Saya kasih ini, nah teman-teman langsung cek di sini ya, bagian paling kanan. Nah, itu langsung muncul. Nah, kalau saya tambah lagi, muncul lagi teman-teman. Nah, cara biar hilang lagi, teman-teman langsung hilangin lagi bintangnya. Seperti ini. Oke. Nah, jadi itu cara memunculkan tools yang bakalan kalian sering gunakan. Ya, seperti saya ini. Oke. Begitu juga nanti dengan time frame teman-teman. Nih, misalnya kan saya ingin menghilangkan 12 bulan ya, 12 month. Maka saya itu menekan nih 12 month-nya itu ya. Saya hilangkan dari favorit dan juga misalnya dari monthly saya mau hapus, itu bisa. Nanti kita tambahin lagi ini bisa teman-teman. Misal per 1 menit kita hapus bisa teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya untuk memunculkan gambar dan ini ya dengan cara favorit bintang. Begitu halnya juga dengan modelan candle ataupun charting. Nanti teman-teman langsung bisa menambahkan favoritnya ini ya di star atau dibintangkan atau dihilangkan itu nanti gambarnya di sini ya mudah saja nih ya. Nah, oke. Nah, oke, kita lanjut lagi ke bagian yang kiri ini. Apa saja penggunaan yang sering biasa dipakai sama trader. Nah, pertama kali teman-teman ya, trader itu paling banyak menggunakan fitur trend line. Di mana nanti fitur trend line ini teman-teman langsung bisa itu menggunakannya untuk menggambar sebuah charting atau pola. Ya, seperti ini merupakan pola rising wedge, di mana ini merupakan indikasi sebuah pola penurunan. Dengan adanya trendline ini teman-teman langsung bisa menggambarkan bahwa kemana nih arah tren ke depannya. Dan alhasil tren yang mengindikasi bearish ini sudah terjadi teman-teman. Ketika telah disentuh dia harganya mulai bounce atau rebound. Nah itu dari segi trendline. Lalu apa yang sering dipakai oleh trader ya itu adalah horizontal line teman-teman. Dimana ini ya horizontal line ini kita bisa menggunakan sebagai fitur untuk menggambarkan garis tengah ya. Misal ini garis yang banyak digunakan atau dipakai dan disentuh oleh support dan resisten. Misal ini area resisten teman-teman. Di sini menjadi area support ya. Di sini area support, di sini area resisten dan juga support. Nah, itu merupakan penggunaan garis trend line ya. Lalu kita bisa pasang lagi untuk trend line-nya di mana? Di sini teman-teman. Nah, jadi itu cara penggunaan tools yang paling banyak digunakan oleh para trader. Lalu selain itu apalagi teman-teman? Kita bisa menggunakan horizontal ray. Di mana ini sama seperti di fitur horizontal line, cuman ini kita bisa menggerakkannya itu tanpa adanya pergerakan full, memenuhi monitor. Kalau misalnya kita pakai horizontal line ini kan sampai ujung pun dia bakalan tetap sama teman-teman. Tidak ada batas. Tapi dengan kita menggunakan fitur ini yang bernama horizontal ray, ya itu kita bisa bebas tanpa memakai sudut yang sampai maksimal seperti di horizontal line. Lalu apalagi teman-teman? Ya, di sini kita bisa memakai beberapa fitur. Misalnya ada kayak parallel channel untuk kita bisa melihat sebuah tren gitu kan. Nah, misalnya di sini kita bisa memakai ini, oh ternyata ini merupakan tren apa ya? Tren ini merupakan tren bullish ya. Nah, ini untuk menggambarkan sebuah indikator tren di mana garis resisten, support dan garis horizontal dari sebuah tren. Ya, itu kita bisa menggunakan ya parallel channel.
Kalau teman-teman pengen nambahin di fitur ini, ya, yang seperti saya pakai ini, ya tinggal tekan aja nih favorit dan bertambah teman-teman. Oke, nah kita pun masih bisa menambahnya lagi ke sini misalnya. Nah, ya, ini malah ke atas teman-teman. Ini, oke. Nah, oke, di sini, lalu di sini. Nah, seperti itu gambarannya teman-teman ya. Nah, yang lebih bagusnya di mana ini untuk parallel channel ini adalah dengan pola yang lagi trennya pas, tidak ada ngebentuk sebuah pattern. Seperti apa? Seperti ini teman-teman. Seperti ini, terus dan seperti ini. Oke, paham ya teman-teman ya? Lalu kita lanjut. Yang kedua ini merupakan tools yang dimana ini kebanyakan adalah sebuah garis Fibonacci ya. Di sini kita pakai Fibonacci dan nanti tutorialnya bahkan saya kasih tahu bagaimana cara penggunaannya ya. Dimana ini Fibonacci ini adalah tools yang paling sangat ampuh untuk menentukan kapan titik pantulan dan kapan titik itu bakalan crash ya atau reversal. Nanti kita di sini juga ada Fibonacci channel, itu sama seperti dari paralel tadi, tapi ini versi Fibonacci-nya. Terus kita juga bisa menggunakan beberapa ya, seperti di Gunbox ini yang sangat sering saya gunakan untuk sebagai arah mengetahui kapan titik tengahnya ya, dan kapan titik dia juga pantulan. Sama seperti di Fibonacci teman-teman ya. Yang sering nonton saya ya pasti tahu lah, saya sering menggunakan Gunbox ini. Oke, itu yang sering dipakai oleh para trader ya. Ya, 1, 2 ini. Kalau yang pertama ini hanya sekedar kursornya aja, teman-teman mau seperti apa? Mau titik ya, mau seperti ini cross atau arrow. Nah, penunjuk seperti ini ya. Tapi kebanyakan orang pakai cross ya, tanda plus ini. Lalu yang bagian ketiga ini merupakan pattern ya. Pattern yang sering dipakai adalah teman-teman ketika ini menjumpai sebuah pola. Misal teman-teman ini menjumpai, oh ternyata di sini ada triple bottom. Nah, teman-teman nanti bisa memakai patternnya itu mau seperti apa gitu. Misal teman-teman, oh ternyata saya menjumpakan di sini ada pola head and shoulder gitu. Oh ternyata di sini left shoulder, di sini headnya, ya terus di sini merupakan left shouldernya gitu. Nah, oke. Nah, teman-teman langsung bisa menggambarkannya itu seperti ini, teman-teman. Walaupun sebenarnya ini nggak sempurna ya, tapi untuk penggambarannya itu bisa teman-teman seperti ini. Nah, oke. Ini headnya gitu kan. Oh, ini ternyata ini. Nanti teman-teman yang mau belajar itu bisa pakai tools ini gitu. Nah, misalnya ini kita pakai, oh ini ternyata inverted head and shoulders gitu kan. Nah, ternyata benar kan gitu. Ternyata ini inverted head shoulder di mana indikasi adalah pemantulan dari harga bearish menuju bullish. Dan ternyata ketika dia udah mulai ngebreak ya dari tes, harganya mulai kembali lanjut mengalami kenaikan atau rally di indeks Nasdaq. Lalu teman-teman, kita lihat di sini yang paling sering dipakai apa? Ya, ini merupakan Elliott Wave. Ini paling sering nih dipakai oleh para trader di mana ini mengindikasikan sebuah harga kenaikan ya 0 1 2 nih 3 4 5. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, ini merupakan yang juga sering dipakai oleh para trader ya. Cara penggunaannya seperti apa nanti teman-teman saya bakalan bikin video tutorial terkhususnya ya. Lalu nanti di situ ada apa? Ya, correction ABC ya. Dimana ini untuk perlawanannya dari Elliott Wave tadi. Dimana kalau kita mengetahui correction ABC ini, teman-teman bisa mengetahui bahwa di mana titik koreksi terakhir dari indeks Nasdaq ini, teman-teman. Ya. Nah, ketika Elliott Wave itu naik, sedangkan correction ABC ini menunjukkan implikasi atau gambaran akhir dari kemana bakalan arah koreksinya. Nah, itu yang paling sering dipakai oleh trader, teman-teman. Kalau misalnya mau pakai cyclic line ya misalnya kan. Ini sebenarnya untuk time frame waktu saja teman-teman, untuk membagikan kotak-kotaknya saja ya. Ya, seperti ini. Ya sebenarnya walaupun saya nggak terlalu penting lah ya. Tapi dulu saya sering juga ini memakai teman-teman. Terus juga time cycle juga saya sering pakai ini. Nah, jadi per dia bounce ya seperti ini, dia koreksi, terus dia koreksinya lagi,
Nah, terus dia menjadi koreksi, dia mantul, nah koreksi lagi. Nah, itu saya juga sering memakai tools ini agar mengetahui posisi kapan dia reversal maupun dia untuk rebound. Oke. Nah, lalu selanjutnya itu ada um, tools yang ini ke nomor 5 nih ya teman-teman. Dimana nanti tools yang kelima ini beda sama bukan Fibonacci ya, jangan salah ya. Walaupun mirip-mirip, ini merupakan tools untuk penggunaan kita entry ya, entry long maupun entry short. Dimana entry long merupakan kita entry dimana harga itu kita mencari profitnya tuh untuk pergerakannya ke arah atas. Ini biasanya di market spot. Lalu untuk entry short ya atau short position itu kita mencari harganya itu kebalikannya ke arah bawah. Biasanya ini merupakan kita tradingnya tuh di futures, misal di forex, di cryptocurrency ya. Kalau di saham ada namanya short selling, cuman belum ada itu di Indonesia. Oke. Nah, jadi itu toolsnya ya yang sering dipakai oleh para trader. Lalu apa lagi teman-teman? Ya, yang biasa dipakai para trader nih misalnya ada Anchor Web juga ada. Terus ini fixed range volume profile juga ada. Cuma nanti saya bakal ini dibikin video tutorial khusus ya. Untuk sekarang ini tidak terlalu penting teman-teman. Lalu apa yang sering dipakai lagi untuk di bagian ini itu ada namanya price range. Di mana teman-teman bisa menebak pergerakan dari sebuah arah titik bawah sampai di atas. Nah, misalnya dari bawah support ini sampai resisten pucuk, ternyata itu kenaikannya sampai di 56%. Yang ini teman-teman. Nah, itu adalah penggunaan price range. Secara ya, ini bukan hanya kenaikan saja, tapi kita bisa menggunakan untuk penurunan. Oh, ternyata ini kenaikannya 56%. Lalu koreksinya sampai 37%. Nah, minusnya. Nah, jadi price range ini selain dia bisa ke atas, dia bisa juga turun. Lalu, selain dari itu, kita bisa menggunakan dead range. Di mana ini merupakan data untuk melihat berapa hari pergerakannya ya. Dari area support yang di sini, sampai dia mulai rebound di sini, itu ada sekitar 899 hari atau 900 hari teman-teman. Sebanyak 621 bar atau 621 candle secara daily ya harian. Nah, lalu kok kenapa beda? 621 bar, 621 candle, tapi ini kok bisa 900 hari? Ya karena market di Sabtu dan Minggu kan libur teman-teman. Nah, jadi time periodnya beda. Oke, paham ya? Jadi itu paling sering dipakai tools untuk yang di bagian kelima ini ya. Sekarang udah bagian yang keenam. Nah, di mana ini kita lihat itu ada kita lihat ini ada namanya brush ya. Brush ini kita teman-teman ya ini hanya cuman sekedar untuk ala-ala coret atau teman-teman pengen nulis nih misalnya kan trade Iqbal gitu kan. Nah, ya teman-teman langsung bisa bikin gini atau sebagai penandain kan oh ternyata ini merupakan area fake out misalnya kan. VO gitu. Nah, cara menghapusnya sederhana teman-teman. Kita bisa menggunakan ini kursor ini kita tekan ya. Kita delete tekan ini, kita delete tekan ini, kita delete atau kita tekan ini, kita tekan hapus. Atau teman-teman langsung bisa menggunakan Ctrl Z atau tanda undo. Nah, misalnya saya balikin ya. Nah, caranya tekan Ctrl Z teman-teman. Ctrl Z, ini bakalan dihapus. Kalau pengen ngeredo yaitu Ctrl Y. Ya. Nah, saya menggunakan Ctrl Z nih biar lebih cepat teman-teman. Oke, akhirnya hilang tulisan atau coret-coretan saya dari brush. Kalau highlighter, ini biasanya lebih ke untuk penggambaran ya kenyamanan teman-teman tadi. Ya. Nah, sama saja sebenarnya, cuman beda modeling brushnya. Dan ini bisa diukur teman-teman. Bisa 8, ya. Oke, bisa ketebalannya itu berapa. Nih, ketebalan juga bisa berubah-ubah. Yang penting ketika teman-teman pengen ngejelasin sebuah chart tapi tidak mengganggu, itu bisa menggunakan highlighter. Oke, cara ngapusnya gimana sih bang? Ya kembali lagi Ctrl Z biar lebih mudah teman-teman. Nah ini saya Ctrl Z terus ya. Oke, saya kembalikan ke kursornya sini. Oke, lalu apalagi yang sering dipakai sama trader itu bisa pakai arrow marker atau arrow yang ini. Dimana nanti teman-teman bisa nunjukin bahwa ya nih, wow ini harganya seperti ini ya. Ya kalau nggak mau terlalu gede, teman-teman bisa menggunakan arrow yang ini. Ini lebih
simple, lebih jelas, tidak terlalu mencolok ya. Nah, kita bisa menggunakannya lagi, misalnya, oh di sini, oh ternyata di sini ada gap gitu. Dan di sini juga teman-teman bisa menggunakan sebuah teks, teks di mana ya teman-teman misalnya ini yang merupakan resisten misalnya, resistance. Teman-teman langsung bisa bikin ya. Nah, nih gambar seperti ini. Nanti bisa teman-teman tebelin, terus dimiringkan juga bisa gitu. Nah ya, untuk perubahan gayanya teman-teman bebas. Ini mau gambarnya apa, mau warna merah, seperti ini. Teksnya mau dirubahin warna apa, hijau bisa, warna-warni juga bisa. Terus FYI ya, ini kita bisa menjadikan sebuah template. Di mana templatenya? Kita bikin nih, misalnya ini kita copy ya, resisten. Kita walaupun salah tulisnya nggak apa-apa ya teman-teman. Kita template, kita bikin save as, kita copy. Nah, save. Seandainya nanti teman-teman ya bikin sebuah chart atau sebuah arrow kayak gini kan. Nah, warnanya tuh kan kadang putih, kadang merah atau basic ya. Teman-teman karena nggak mau ribut, nggak mau capek-capek bikin tulisan seperti ini, teman-teman langsung bisa tekan klik kanan bagian template, terus tekan yang resisten yang udah kita save tadi dan muncul. Ini misalnya warna putih ini teman-teman. Kita klik kanan template dan kita tekan resisten yang udah kita save tadi. Dan dia bakalan sama. Jadi itu cara menyimpan tools yang kita favoritkan gitu. Misal nih di kotak gunnya saya ini. Nah, warnanya kan warna-warni nih untuk basic. Saya rubahin templatenya ke gunbox versinya saya. Dan damn, berubah teman-teman seperti ini. Tergantung kenyamanan dan seleranya teman masing-masing. Dan ya tentunya sesuai penggunaan juga. Oke, itu untuk tools yang bagian ini. Ya, lalu apa? Ada yang namanya rectangle. Ini sama saja. Ini teman-teman pengen ngebikin sebuah support dan resisten atau ngebikin sebuah gambar sebuah fase ya, fase sideways. Itu cocoknya pakai apa? Rectangle, teman-teman. Nah, ternyata ini fasenya sideways-nya. Nah, itu bisa menggunakan fitur apa? Fitur rectangle ya, tools yang ini. Nah, lalu apa? Path. Saya nggak tahu nih baca Inggrisnya aksennya jelasnya seperti apa ya. Yang penting di sini merupakan sebuah kursor untuk menunjukkan bahwa pergerakan harga itu seperti apa. Misal ini mengalami kenaikan, turun, naik, turun, naik, turun. Atau teman-teman itu pengen menggambarkan bagaimana pergerakan arah ke depannya nih. Misalnya kan udah saya favoritkan nih di PF-nya. Ya, nih. Oh, teman-teman pengen contoh nih. Oh, ternyata pola triple top tuh kayak gini ya. Ketika dia udah nyentuh, nanti pasti dia bakalan jebol, dia punya break karena di supportnya. Oh, ini satu, ini dua, ini tiga. Nah, itu cara menggunakan ini pads. Lalu apa lagi? Ya, sebenarnya nggak ada teman-teman. Simpel gitu aja. Untuk di sini ya itu aja yang paling sering digunakan. Atau misalnya mau pakai kurva, itu juga bisa gitu. Nah, kurvanya ternyata sekarang polanya seperti ini. Itu bisa juga teman-teman. Ya, misalnya teman-teman mau pakai pola cup handle, itu kurva cocok untuk dipakai dan arc ini juga bisa dipakai nih ya. Nah, oke, misalnya teman-teman jumpa pola cup handle nih gitu. Nah, itu bisa dipakai ini dua pola ini gitu. Nah, oke. Lalu kita lanjut nih. Apa nih yang di bagian ke bawahnya lagi itu ada bagian teks ya. Teman-teman kalau memang suka kita favoritkan aja itu bintang gitu. Nah, teks ya teks ini teman-teman bebas mau gambar apa aja gitu kan. Terus mau gambar-gambar apa, tulis-tulisan apa untuk menjelaskan sesuatu itu juga bisa teman-teman. Misal ini teman-teman bikin, wah di sini ada XAWDD dan ditambah dengan adanya apa ya ditambah adanya arrow. Ternyata ini ada merupakan char XAWDD misalnya kan. Nah, ya ini udah pakai ini teks. Nah, di teks ini teman-teman bisa pengen warnanya tuh apa ya. Nah, ini bisa dipindahin ya. Nah, pengen warnanya tuh apa? Bisa dirubah-rubah teman-teman. Terus teman-teman bisa pakai backgroundnya misalnya hitam, kita mau pakai backgroundnya ternyata adalah warna merah, itu bisa teman-teman. Ini ukurannya, lalu ini ukurannya ya. Nah, ini untuk setting tambahan teman-teman. Nah, misalnya mau pakai border, bisa. Tanpa border, bisa juga. Tanpa background, bisa juga teman-teman. Pakai text wrap, bisa juga teman-teman. Dimana kalau text warp ini merupakan jika teman-teman itu nulisnya kan kepanjangan nih. Kalau nggak pakai text warp, itu tulisan panjang teman-teman tuh bakalan ke samping nanti.
Tapi ketika teman-teman itu menggunakan text warp, nanti maka tulisannya itu akan ke bawah, ya, seperti di buku halaman catatan kita zaman sekolah gitu. Oke. Nah, untuk template-nya normal ya. Kalau mau bikin save save nama itu bisa nanti di copy aja terus bikin save as dan bikin. Nah, di save nanti di save misalkan udah di save teman-teman nanti baru mau kembali bukanya pakai klik kanan dan template. Oke, seperti itu. Seperti yang udah saya tunjukin bagaimana cara penggunaan save nama di kursor tadi. Ya, atau tanda panah arrow. Oke. Lalu selebih dari itu sebenarnya nggak ada lagi sih teman-teman ya. Palingan kalau mau nambahin gambar ini bisa nih di sini. Oke. Lalu untuk emoji jarang sih sebenarnya saya sih pakai ya. Itu lebih palingan nanti kalau ada gap atau tanda berbahaya kita bisa menggunakan ini. Oke. Lalu ada pengukur. Ya, ini bisa pengukur kapan dia waktunya, kapan dia berapa dia jumlah naik, turun, waktu. Sebenarnya sama ya dengan fitur yang ini teman-teman ya. Oke, cuman masalahnya untuk di fitur ini ya, penggaris ini, kalau kita tekan yang lain, dia bakalan hilang teman-teman. Tekan yang ini, hilang teman-teman. Beda sama yang di bagian price range dan date range. Oke, gitu. Nah, selebihnya ini sebenarnya jarang. Lalu ini apa? Ya, palingan fitur hapus nih kalau memang teman-teman muak nih terlalu banyak nih. Udah aku pengen bersihin, teman-teman langsung bisa nih tekan tanda penghapus. Ini kita ada pilihan nih. Hapus 24 tools yang udah kita gambarkan. Karena saya nggak ada indikator ini 0 nih. Nah, nanti teman-teman langsung bisa hapus. Misalnya indikator ada 5 nih. Pengen hapus itu bisa teman-teman. Terhapus. Terus pengen hapus gambarnya aja. Kita hapus. Nah, hilang kan. Tapi kalau kita mau balikin gambar tadi kita bisa pakai Ctrl Z. Nah, Ctrl Z ya. Hapus lagi. Kalau misalnya nanti ada indikator pengen hapus semua pokoknya ya. Sama gambar sekali ini bisa tekan yang remove 24 drawings and 0 indicator. Tekan. Hilang teman-teman. Oke. Nah, lalu untuk bagian kanan ini hanya ya paling ini ada alarm ya, terus ini ada chatting. Ya kalau teman-teman ada fitur bayar lebih enak ya. Ini ada juga kalender. Yang sebenarnya ini kita jarang pakai ya. Nah, terus yang paling penting ini watchlist. Nanti teman-teman langsung bisa nambah-nambah ini mau pakai saham apa misalnya ada saham PGO. Jadi teman-teman langsung bisa tambahin dan langsung watchlist di bagian paling bawah. Oke. Lalu untuk menambahin saham stock market index tulisan-tulisan seperti ini teman-teman, itu bisa teman-teman tambahnya di sini tanda tambah. Maaf, bukan tanda tambah. Ini nama saya Iqbal Hanur ini ya. Di sini pakai add sessions. Oke. Nah, nanti klik double kita bisa rubah. Misalnya subs Iqbal gitu. Nah, oke. Terus caranya gimana? Oh, yaudah kita tambahin yang tadi, misal kita tambahin nih saham Telkom misalnya. Oke, itu udah otomatis di bawah subs Iqbal. Atau mau teman tarik nih, buka gitu, pindahin ke bawah ya, di bawah subs Iqbal ya, WRG di bawah subs Iqbal atau dinaikin WRG-nya ke atas, bisa gitu. Nah, jadi itu penggunaan untuk bagian watchlist. Lalu yang paling terpenting apa lagi teman-teman? Ya, screenshot atau save gambar. Nah, ini kita bisa download image, ya, copy image, dan paling penting apa? Download image. Dan gambarnya langsung di-download. Ya, keseluruhan apa yang ada di layar ini langsung tersave. Ya, apa yang sering seperti saya kirim ya itu untuk cara nge-save-nya gitu. Oke. Nah, lalu apa? UTC ini adalah merupakan jadwal ya, di mana saya tinggal di Pekanbaru berarti ini posisinya di Jakarta teman-teman ya, berarti +7. Nah, tergantung lokasi teman-teman. Nanti kalau misalnya tinggal di Malaysia atau Kuala Lumpur itu pakai +8 ya. Nah, ini Jakarta +7 kita pakai ini. Nanti kalau saya tinggal di Kuala Lumpur ini pakai UTC +8 gitu. Oke. Biar nanti waktunya ya teman-teman itu pas nggak lari-lari gitu. Oke. Misal ini kan daily nih. Kalau kita nanti pakai H1 misalnya teman. Nah, ini ada jam nih di bawah nih. Nih di bawah ini ya. Nah, ini kan ada jam 00.30, 22.30. Itu penting nih teman-teman untuk merubah UTC-nya ini. Jangan sampai nggak diatur ya. Lalu mata uangnya. Karena ini merupakan Nasdaq market di Amerika, kita USD ya. Nanti kalau misalnya kita rubah ke rupiah, IDR misalnya, IDR. Itu berubah lagi teman-teman angkanya. Di mana angkanya udah berubah jadi 428 juta ya, atau 428 ribu. Nah, seperti itu. Kalau saya rubah ke
USD kembali. Nah, berubah menjadi 25.000. Oke, ya. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu apa yang paling terpenting? Ya ini merupakan ada setting atau settingan kita. Mau rubah kemana nih teman-teman bisa berubah ya. Misal teman-teman pengen ngerubahin candle gitu kan. Nah, teman-teman langsung berubah nih. Oh, ternyata nggak suka warna hijau, Bang Iqbal gitu kan. Pak Iqbal, saya mau rubah warna merah. Teman-teman bisa merubahnya merah nih. Misalnya di bodinya merah, untuk di bordernya juga merah, ya. Terus untuk di wignya, sumbu-sumbunya itu juga merah. Hasil seperti ini teman-teman. Tergantung seleranya teman masing-masing. Terus untuk di status lain, ya palingan ini cuman tulisan yang ada di sini teman-teman ya, indikator yang ini. Itu untuk status lain ya. Kalau saya hilangin logo, title, open market, akhirnya semakin mengecil ya. Dan saya ini mencekliskan semuanya atau normal ya. Nah, lalu ini ada scale dan line, nanti teman-teman langsung bisa cek sendiri maunya seperti apa, tergantung selera, nanti bisa diotak-atik ya. Nah, di mana scale dan line ini gambar-gambar yang di samping ini teman-teman. Ya, nanti teman-teman sesuai seleranya mau dirubah seperti apa. Ya, lalu untuk di canvas ini merupakan background. Karena saya ini ya ini bisa dirubah nih, misal background nih kan solid nih. Saya bisa merubahnya warna putih ya, warna-warni teman-teman. Ini warna hitam ya. Biar nggak terlalu hitam jadi lebih cocokkan yang ini bagian dua. Tergantung kenyamanan masing-masing gitu. Untuk crosshair. Nah, crosshair ini merupakan kursor yang ini saya gerakin ini teman-teman. Kalau saya rubahin warna hitam, dia warna hitam. Kalau saya rubahin warna putih, dia warna putih teman-teman. Tergantung kenyamannya teman masing-masing gitu. Oke. Dan lain sebagai halnya gitu. Oke. Saya oke kan dan saya save. Nah, jadi sampai di sini dulu ya penggunaan cara menggunakan tools dan apa saja yang sering dipakai oleh trader gitu ya. Di sini sudah saya bagikan semuanya. Nanti teman-teman setelah menonton video ini langsung di otak-atik atau langsung dites gitu kan. Yang penting ingat biar kita tuh lebih cepat untuk menganalisa sebuah charting saham, cryptocurrency maupun forex ya. Oke. Baik. Ya, jadi sampai di sini dulu teman-teman. Bagi yang mau nanti request apapun tutorialnya langsung bisa di kolom komentar video saya ini. Jangan lupa like, ya, subscribe, biar nanti teman-teman bisa updatean di video terbaru saya ke depannya. Dan nanti bagi teman-teman yang mau langsung join di grup Trade with Iqbal, ya, di grup telegramnya kita ini. Sorry ya, saya baru buka nih. Nah, itu langsung saya join dengan cara klik di link deskripsi video sayanya ini. Maupun diklik di link bio YouTube-nya saya ya. Nah, ini nanti kita bakalan dapat update berita selama 24 jam dan beberapa urgent hal lainnya nanti teman-teman langsung join saja di situ bakalan tahu itu. Ya, nih di link bio-nya saya juga bisa langsung join ya di Telegramnya kita ini di Trade with Iqbal gitu. Oke, sampai jumpa di tutorial saya di minggu depan. Oke, let's go. See you di next tutorial.